Di dunia fisika, kita sering menemukan besaran yang dapat dijelaskan hanya dengan nilai numeriknya. Besaran ini sangat sederhana dan mudah dipahami karena hanya memerlukan satu angka untuk menggambarkannya. Kita sebut ini besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau magnitudo tanpa arah. Suhu, massa, dan waktu adalah contoh besaran skalar. Misalnya, suhu tubuh manusia normal adalah sekitar 37 derajat Celcius. Massa sebuah apel mungkin sekitar 200 gram. Dan waktu yang diperlukan untuk merebus telur mungkin sekitar 10 menit. Namun, beberapa fenomena memerlukan lebih dari sekadar angka. Mereka juga membutuhkan arah. Disinilah vektor berperan. Vektor adalah konsep yang lebih kompleks karena melibatkan dua komponen, magnitudo dan arah. Vektor adalah entitas matematika yang memiliki besaran atau ukuran dan arah. Contoh umum dari vektor termasuk kecepatan, percepatan, dan gaya. Misalnya, jika kita mengatakan bahwa sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam ke arah utara, kita memberikan informasi vektor. Hal ini membedakannya dari besaran skalar yang hanya memiliki besaran. Besaran skalar tidak memerlukan informasi arah untuk menggambarkannya. Sebaliknya, vektor memerlukan kedua informasi tersebut untuk memberikan gambaran yang lengkap. Vektor sangat penting untuk memahami kompleksitas gerak, gaya, dan banyak fenomena fisika lainnya. Misalnya, dalam analisis gerak, kita sering menggunakan vektor untuk menggambarkan posisi, kecepatan, dan percepatan suatu objek. Bayangkan kamu sedang menjelaskan pergerakan mobil. Jika kita hanya menyatakan bahwa mobil tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam, kita tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang gerak mobil tersebut. Hanya menyatakan bahwa mobil tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam adalah informasi yang tidak lengkap. Kita perlu tahu arah mobil itu melaju, apakah ke utara, selatan, timur, atau barat. Tanpa informasi arah, kita tidak dapat memahami sepenuhnya gerak mobil tersebut. Kita perlu tahu arah mobil itu melaju, apakah ke utara, selatan, timur, atau barat. Informasi arah ini sangat penting dalam banyak situasi, seperti navigasi dan perencanaan rute. Informasi arah inilah yang menjadikan kecepatan sebagai besaran vektor. Kecepatan adalah contoh klasik dari besaran vektor karena melibatkan baik magnitudo maupun arah. Sebaliknya, massa mobil tetap sama kemanapun arahnya. Massa adalah besaran skalar karena hanya memiliki magnitudo dan tidak dipengaruhi oleh arah. Hal ini membuat massa menjadi besaran skalar. Massa tidak berubah berdasarkan arah atau posisi, sehingga kita hanya perlu mengetahui nilai numeriknya. Dengan membedakan antara vektor dan besaran skalar, kita dapat menggambarkan dan menganalisis dunia di sekitar kita secara akurat. Pemahaman ini memungkinkan kita untuk membuat prediksi yang lebih tepat dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam berbagai konteks, mulai dari ilmu pengetahuan hingga kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam dunia penerbangan, pilot harus memahami vektor untuk menavigasi pesawat dengan aman. Mereka perlu mengetahui kecepatan dan arah angin untuk menentukan jalur penerbangan yang optimal. Dalam bidang teknik, vektor digunakan untuk merancang struktur bangunan yang kuat dan stabil. Insinyur harus mempertimbangkan gaya-gaya yang bekerja pada bangunan dari berbagai arah untuk memastikan keamanannya. Bahkan dalam olahraga, vektor memainkan peran penting. Misalnya, dalam sepak bola, pemain harus memperhitungkan kecepatan dan arah bola untuk melakukan tendangan yang akurat. Di dunia teknologi, vektor digunakan dalam grafis komputer untuk membuat gambar yang dapat diskalakan tanpa kehilangan kualitas. Vektor grafis memungkinkan desainer untuk membuat ilustrasi yang tajam dan jelas pada berbagai ukuran. Jadi, baik besaran skalar maupun vektor memiliki peran penting dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Dengan memahami perbedaan dan aplikasi masing-masing, kita dapat lebih baik dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang kita hadapi. Memahami konsep vektor dan besaran skalar adalah langkah awal yang penting dalam mempelajari fisika dan matematika. Dengan pengetahuan ini, kita dapat menjelajahi dunia dengan cara yang lebih mendalam dan bermakna. Terima kasih selakuan. Dak you shayu plake, baku berul dan perenggan untuk desain podcast menarik. Dua karakteristik yang menentukan vektor adalah besar dan arahnya. Vektor adalah entitas matematika yang sangat penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknik. Mereka digunakan untuk menggambarkan banyak fenomena fisik seperti kecepatan, gaya perpindahan,
Besar mewakili ukuran atau jumlah besaran vektor. Ini adalah nilai skalar yang menunjukkan seberapa kuat atau besar vektor tersebut. Besar vektor seringkali diukur dalam satuan yang sesuai dengan konteksnya, seperti meter per detik untuk kecepatan atau newton untuk gaya. Misalnya, dalam kasus kecepatan, besarnya sesuai dengan kecepatan benda. Jika kita berbicara tentang sebuah mobil yang bergerak, besar vektor kecepatan akan memberitahu kita seberapa cepat mobil tersebut bergerak. Ini adalah informasi penting karena membantu kita memahami dinamika gerakan benda. Arah, seperti namanya, menunjukkan kemana vektor itu menunjuk. Ini adalah komponen penting lainnya dari vektor. Arah vektor dapat diwakili oleh panah yang menunjukkan kemana vektor tersebut mengarah. Panah ini memberikan informasi tentang orientasi vektor dalam ruang. Ini menentukan garis aksi di mana besaran vektor bekerja. Garis aksi ini adalah jalur di mana vektor tersebut memiliki efek. Misalnya, dalam kasus gaya, garis aksi menunjukkan di mana gaya tersebut diterapkan dan bagaimana gaya tersebut mempengaruhi benda yang dikenainya. Kembali ke contoh mobil kita, arah dapat direpresentasikan sebagai utara, selatan, timur, barat, atau arah kompas lainnya. Ini membantu kita memahami kemana mobil tersebut bergerak. Arah ini bisa sangat penting dalam navigasi dan perencanaan rute. Untuk memperkuat pemahaman kita, mari kita pertimbangkan contoh lain. Gaya. Gaya adalah contoh klasik dari vektor karena memiliki besar dan arah. Gaya dapat diterapkan dalam berbagai cara dan memiliki berbagai efek tergantung pada besar dan arahnya. Bayangkan mendorong sebuah kotak melintasi lantai. Ketika Anda mendorong kotak tersebut, Anda menerapkan gaya padanya. Gaya ini memiliki besar, yang merupakan jumlah gaya yang Anda terapkan, dan arah, yang menunjukkan kemana Anda mendorong kotak tersebut. Jumlah gaya yang Anda terapkan adalah besarnya vektor gaya. Besar gaya ini bisa diukur dalam satuan seperti Newton. Semakin besar gaya yang Anda terapkan, semakin besar vektor gaya tersebut. Arah Anda mendorong kotak, apakah itu maju, mundur, kiri, atau kanan, mewakili arah vektor gaya. Arah ini sangat penting karena menentukan bagaimana kotak tersebut akan bergerak. Jika Anda mendorong ke depan, kotak akan bergerak maju. Jika Anda mendorong ke belakang, kotak akan bergerak mundur. Memahami besar dan arah sangat penting saat bekerja dengan vektor. Tanpa pemahaman yang baik tentang kedua komponen ini, kita tidak dapat secara akurat menggambarkan atau memprediksi perilaku vektor dalam berbagai situasi. Kedua komponen ini bersama-sama memberikan gambaran lengkap tentang besaran vektor dan pengaruhnya. Dengan memahami besar dan arah, kita dapat lebih baik menganalisis dan memprediksi fenomena fisik, membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan desain, serta meningkatkan efisiensi dalam berbagai aplikasi teknik dan ilmiah. Dalam fisika dan matematika, kita menggunakan berbagai notasi untuk merepresentasikan vektor. Notasi ini sangat penting karena membantu kita memahami dan memvisualisasikan konsep yang kompleks dengan lebih mudah. Salah satu notasi yang umum adalah dengan menggunakan tanda panah di atas variabel yang mewakili vektor. Notasi ini memberikan cara yang jelas dan intuitif untuk menunjukkan bahwa variabel tersebut adalah vektor, bukan skalar. Misalnya, kita dapat merepresentasikan kecepatan dengan v dan gaya dengan f. Notasi ini tidak hanya digunakan dalam buku teks, tetapi juga dalam penelitian dan aplikasi praktis di berbagai bidang ilmu. Secara grafis, kita merepresentasikan vektor sebagai anak panah. Representasi grafis ini sangat berguna dalam membantu kita memvisualisasikan bagaimana vektor berinteraksi satu sama lain dalam ruang. Panjang anak panah sesuai dengan besarnya vektor, dan ujung anak panah menunjukkan arahnya. Ini berarti bahwa semakin panjang anak panah, semakin besar nilai vektor tersebut. Posisi vektor dalam ruang tidak penting, hanya besar dan arahnya yang penting. Ini adalah konsep kunci dalam fisika dan matematika, karena memungkinkan kita untuk fokus pada aspek yang paling relevan dari vektor. Misalnya, anak panah yang lebih panjang akan mewakili kecepatan yang lebih besar atau gaya yang lebih kuat. Ini membantu kita dengan cepat memahami perbedaan dalam besarnya vektor, hanya dengan melihat panjang anak panah. Arah panah akan menunjuk ke arah gerak atau arah gaya yang diberikan. Dengan demikian, kita dapat dengan mudah melihat kemana vektor tersebut mengarah dan bagaimana ia akan mempengaruhi objek di sekitarnya. Selain itu, notasi dan representasi grafis ini juga sangat berguna dalam operasi vektor seperti penjumlahan dan pengurangan. Misalnya, ketika kita menambahkan dua vektor,
kita dapat menggunakan metode grafis untuk menemukan hasilnya dengan menggambar anak panah yang mewakili vektor-vektor tersebut. Dalam pengurangan vektor, kita dapat menggunakan metode yang serupa tetapi dengan arah anak panah yang berlawanan. Ini membuat operasi vektor menjadi lebih intuitif dan mudah dipahami. Notasi dan metode grafis ini tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang luas. Dalam rekayasa, misalnya, vektor digunakan untuk menganalisis gaya pada struktur. Dalam fisika, vektor digunakan untuk menggambarkan gerak dan interaksi antara partikel. Bahkan dalam bidang seperti grafis komputer dan simulasi, vektor memainkan peran penting. Mereka digunakan untuk menentukan posisi, orientasi, dan gerakan objek dalam ruang 3 dimensi. Memahami notasi dan metode grafis untuk vektor adalah keterampilan dasar yang penting dalam banyak bidang ilmu dan teknik. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep ini, kita dapat lebih efektif dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang melibatkan vektor.